Tengah menjadi perhatian publik teror yang dialami salah seorang wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, pada Jumat 21 Maret lalu. Hal tersebut membuat perlindungan dan kebebasan pada insan pers menjadi terancam. Padahal, kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin dalam berbagai perangkat perundang-undangan di Indonesia. Seperti pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tertuang bahwa kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Sehingga pers nasional bertanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam menjalankan fungsinya. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan teror terhadap pers itu adalah bentuk kekerasan dan premanisme. Aksi ini pun dinilai bukan hanya serangan terhadap Tempo, tetapi juga kebebasan pers secara keseluruhan di tanah air. Ya, untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Ninik Rahayu selaku Ketua Dewan Pers. Kita langsung sapa. Selamat siang Bu Ninik, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu di sana? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Andre. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya telah berkenan bergabung bersama kami. Kita langsung saja membahas tentang isu yang sedang hangat Bu Nini. Teman-teman kita sesama insan pers mengalami teror ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus teror terhadap rekan-rekan kita sesama insan pers? Ya, sejak kami mendengar ada teror yang diterima, sebetulnya diterimanya tanggal 19 ya, tapi memang baru dibuka tanggal 20. Lalu kami hari Jumat langsung mengeluarkan konferensi pers, mengecam keras, mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis, apapun bentuknya ya, melalui penyampaian secara verbal, kekerasan fisik maupun tindakan-tindakan yang menyebabkan para jurnalis tidak bisa bekerja secara profesional. Ada upaya menakut-nakuti, upaya menghalang-halangi, upaya melakukan kekerasan. Kalau ini terus dilakukan pelan-pelan, sebetulnya ini upaya membunuh kemerdekaan pers. Itulah maka Dewan Pers mengutuk secara keras berbagai bentuk teror kepada jurnalis, antara lain yang dialami oleh kawan-kawan Tempo. Dan ini saya meyakini yang disakiti bukan hanya kawan-kawan jurnalis ya, tapi penggiat hak asasi manusia, human right defender dalam berbagai aspek ya, yang terkait dengan demokrasi, lingkungan, hak asasi manusia, semua merasa tersakiti. Bahkan masyarakat secara umum yang sangat paham bahwa ini teror adalah ancaman yang serius dan berpotensi membunuh kemerdekaan pers, maka semua pihak itu melakukan kritik keras ya, kritik keras, mengutuk keras. Baik, jadi ini sangat berisiko sekali ya. Artinya kalau ini dibiarkan saja dan pemerintah tidak turun tangan, apakah artinya kebebasan pers akan terancam dan demokrasi kita mengalami kemerosotan, Bu Nini? Sangat. Jadi kenapa? Karena kita sudah bersepakat bahwa pers itu bagian dari pilar keempat demokrasi. Dia adalah penghubung kebutuhan masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Agar masyarakat tahu, karena mereka punya hak untuk tahu, right to know. Ya, dan untuk itu pers memiliki peran dan fungsi yang sangat penting menjadi jembatan antara warga masyarakat dengan para pemangku. Itulah kenapa pers harus independen. Tidak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik, dengan kepentingan dan kelompok tertentu, bahkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak secara langsung berpihak kepada kebutuhan publik. Nah, kalau ini kemudian dihalang-halangi, ya caranya tentu macam-macam yang kita lihat di Tempo dengan cara melakukan teror pada jurnalis perempuan ya, apalagi jurnalis perempuan ini dari hasil survei
memperlihatkan paling tinggi mengalami kerentanan kekerasannya, terutama kekerasan seksual. Jadi ini memang direct memberikan dampak serius pada demokrasi kita. Karena partisipasi masyarakat itu bukan hanya dia terlibat secara langsung, tetapi juga bagaimana mereka bisa terlibat ya, bisa berpartisipasi kalau tidak ada transparansi. Di sinilah fungsi pers memberikan peran untuk membangun pengetahuan, membangun pemahaman, meningkatkan keberdayaan publik ya. Intelektual publik ini dibantu keberdayaannya antara lain dari pers. Maka kalau pers diberangus, pers dibuat stuck, dihambat begitu, maka akan berimplikasi secara langsung pada gerakan demokrasi kita yang memang ini masih tertatih-tatih kita. Gitu. Baik. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Karena kita melihat sepertinya pemerintah malah menyepelekan kasus ini. Terutama ada salah satu pejabat dari Istana Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyepelekan kasus yang terjadi pada rekan-rekan kita di Tempo, insan pers kita di sana. Apa yang sebaiknya seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Dan perlindungan seperti apa yang juga harusnya diberikan kepada teman-teman sejawat kita, insan pers? Karena pers itu bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers atau insan media dan masyarakat, tapi ada tanggung jawab negara. Dalam konteks tanggung jawab negara, maka pemimpin tertinggi mulai dari presiden dengan seluruh perangkat pemerintahan, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga pengawas negara, pengawas pemerintah seperti DPR, semua harus ikut andil memberikan perhatian pada berbagai tindak kekerasan terhadap jurnalis ini. Statement-statement yang mencoba menetralisir ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasbi yang secara terbuka mengatakan bahwa ini kan Tempo saja merespon baik-baik saja. Mari kita lihat secara utuh ya, bagaimana bisa membuat statement yang secara langsung menetralisir tindakan teror gitu. Karena dianggap sebagai perbuatan yang biasa-biasa saja. Nah ini tentu sangat menyakiti. Itulah saya dalam berbagai kesempatan sikap beliau ini kan tentu tidak bisa dianggap sebagai representasi kalau misalnya tidak segera ada klarifikasi. Maka penting pemerintah segera melakukan klarifikasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara bahwa ini tidak baik-baik saja. Ya, ini situasinya adalah situasi genting untuk kemerdekaan pers. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pers meminta meminta dengan sungguh-sungguh tindak lanjut komitmen yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri merespon kasus ini. Saya terima kasih sekali dalam hal ini Bapak Kapolri langsung menyampaikan memerintahkan kepada Barreskrim. Nah, ini masyarakat menunggu. Masyarakat menunggu untuk segera dibuka secara langsung kepada publik siapa sebetulnya pelakunya, satu, lalu apa motivasinya. Supaya masyarakat menjadi tenang, masyarakat tidak takut karena kalau ini dibiarkan, ini memberikan efek kekhawatiran, ketakutan, bukan hanya kepada jurnalis yang akan bekerja secara profesional, tapi juga masyarakat. Oh ternyata boleh, seakan-akan lalu diterjemahkan, oh boleh toh neror itu. Padahal ini kan tidak boleh dilakukan. Ya itu. Jadi lalu Komnas HAM kami juga berharap sekali melakukan investigasi secara independen. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap memberikan pendampingan korban sewaktu-waktu diperlukan, terutama untuk pemulihan korban ya, karena korban sangat traumatis terhadap kejadian ini. Meskipun di satu hal, Mas Andre, saya sebagai Ketua Dewan Pers tetap meminta kepada teman-teman untuk tidak takut, untuk tetap semangat bekerja untuk demokrasi, untuk pers gitu. Mari kita lawan segala bentuk intimidasi dan ancaman yang mencoba-coba mengurangi, mereduksi, membungkam, mengintimidasi pers untuk bekerja secara profesional. Karena kehadiran saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan demokrasi di Indonesia sangat penting dan sangat menentukan arah demokrasi. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Bu Nini.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers. Bu Nini, melanjutkan diskusi kita. Ada salah satu insan pers, teman kita juga yang mengalami doxing atau informasi pribadinya disebarluaskan di media sosial atau di ruang-ruang digital. Ini perlu juga menjadi perhatian kita semua insan pers dan pemerintah. Apakah kasus ini sebetulnya ada kerjasama juga dengan hacker, dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan teror kepada kita, insan pers, Bu Nini? Dan apa sebetulnya yang harus dilakukan juga kepada sistem keamanan kita di dunia siber, Bu Nini? Tentu ini tugas dari aparat keamanan ya, karena ini bagian dari tindak kriminal dan kerjasama dengan Kementerian Komdiji ya, dan doxing ini yang paling banyak juga dialami oleh jurnalis perempuan ya, bahkan aktivitas doxing ini yang sebelum korbannya teman-teman dari Tempo, itu juga ada teman-teman dari CNN kan. Jadi ini ada terus-menerus upaya membungkam, upaya mengintimidasi, upaya menghalang-halangi dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang. Dan ini cukup masif dan memberikan dampak yang sama seriusnya dengan seperti penyerahan kepala babi atau apapun ya, pembakaran dan lain-lain. Ini tugas dari aparat keamanan untuk mengungkap ya. Nah, satu hal sebetulnya Dewan Pers dalam upaya memberikan perlindungan kepada jurnalis sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan institusi kepolisian dan sangat-sangat membantu, terutama dalam konteks penyelesaian kasus-kasus pemberitaan yang mengalami keberatan dari pihak gitu ya. Jadi kalau pihak ketiga keberatan terhadap pemberitaan, kami dengan kepolisian itu punya sinergi yang baik untuk melihat kembali apakah itu karya jurnalistik atau bukan, sehingga bisa dimitigasi kawan-kawan tidak dikriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE atau KUHP dan lain-lain. Nah, kita berharap bahwa pola perlindungan kepada kawan-kawan jurnalis yang mengalami doxing dan lain-lain, ini juga ada skema perlindungan secara khusus dalam penanganan kasus-kasus di kepolisian. Artinya memerlukan kecepatan penanganan, karena teman-teman jurnalis ini kan mengalami doxing, ada hubungannya dengan kerja-kerja yang dia lakukan. Misalnya ketika membongkar kasus korupsi dan lain-lain. Nah, kalau ini betul-betul tidak bisa segera diselesaikan, itu ikut dan turut secara langsung menghambat upaya-upaya kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh kawan-kawan. Baik, jadi penanganan dan juga pengamanan harus segera diberikan kepada teman-teman kita sejawat insan pers ya. Selain pengamanan dan keamanan, ruang kebebasan bagi insan pers juga harus diberikan secara maksimal ya. Karena mengingat beberapa waktu lalu ada pembatasan ruang gerak insan pers, terutama para jurnalisme investigasi, mereka sangat dibatasi karena adanya rancangan undang-undang yang tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan peliputan investigasi. Tanggapan Anda, Bu Nini? Ya, itu ada di rancangan Undang-Undang Penyiaran 20 Mei tahun 2024 ya. Dan kami belum memperoleh draft yang terbaru, di mana di draft 20 Mei tahun 2024 rancangan Undang-Undang Penyiaran versi Badan Legislasi DPR tanggal 27 Maret 2024 ini akan menjadi perubahan kedua Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan ini kami menyebut lonceng kematian demokrasi. Bukan hanya oleh insan pers,
tetapi oleh para perancang undang-undang. Kenapa? Karena persoalan utamanya bukan hanya terjadi benturan dan tumpang tindih dalam beberapa pasal ya, dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers begitu, tetapi melanggar komitmen bernegara bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan lain-lain yang dijamin di dalam pasal 28E angka 3 Undang-Undang Dasar 45. Masyarakat boleh berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya. Nah, pada dasarnya pers itu bekerja bukan untuk kepentingan pers itu sendiri, baik itu perusahaan maupun jurnalisnya, tetapi dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. Maka kalau misalnya masyarakat melalui pers, karya jurnalistiknya untuk memenuhi kebutuhan publik tadi, hakikatnya dihambat, dikurangi, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, di dalam rancangan undang-undang versi 20 Mei 2024, semula ada tujuan didirikannya undang-undang ini, kemudian ada ancaman yang secara serius ya, misalnya tidak kalau dulu kan komitmennya dengan undang-undang pers itu tidak ada penyensoran ya, tidak ada pemberedelan atau pelarangan penyiaran gitu. Nah, tapi melalui draft RUU yang terbaru itu kemudian ada larangan penayangan berita pada berita investigatif. Nah, ini artinya bertolak belakang. Di Undang-Undang 40 tidak ada pemberedelan, tidak ada penyensoran, tapi di dalam draft RUU versi 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Balik jelas-jelas kemudian memberikan larangan ya yang terdiri dari 62 pasal ini. Nah, ini artinya akan menghambat. Yang kedua, poin terhadap RUU penyiaran adalah DPR dan pemerintah sebagai penanggung jawab pembuatan sebuah undang-undang perlu berkomitmen ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 nomor 91 bahwa penyusunan regulasi harus meaningful participation. Artinya apa? Artinya bahwa harus ada partisipasi bermakna. Pertama, hak masyarakat untuk didengar pendapatnya. Masyarakat ini tentu masyarakat yang berkepentingan langsung, minimal Dewan Pers. Diajak dong, teman-teman jurnalis, teman-teman pers, kan ada 11 konstituen, 4 organisasi jurnalis, kemudian ada 7 organisasi perusahaan pers diwakili oleh Dewan Pers, mestinya diajak dong, didengar pendapatnya, begitu ya, diajak sejak awal dirancang ini bagaimana baiknya, gitu ya. Yang kedua adalah hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan masyarakat bukan hanya insan pers ya, kalau kita perhatikan pada saat pembahasan adalah teman-teman akademisi, teman-teman masyarakat umum, banyak yang mempertanyakan dengan larangan penyiaran karya jurnalistik investigatif. Yang kedua adalah hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Sampai saat ini kita hanya mendapatkan jawaban bahwa draft yang beredar bukan draft yang dibahas, satu. Yang kedua, bahwa sudah mengajak pihak-pihak, meskipun pihak-pihak yang dimaksud bukan Dewan Pers. Saya tidak tahu siapa yang diundang dalam, bisa saja personal pers, tapi tidak merepresentasikan kebutuhan 11 konstituen karena teman-teman konstituen juga mempertanyakan soal ini. Nah, dalam penyusunan draft RUU ini karena belum melibatkan Dewan Pers dan komunitas pers gitu, sebaiknya pembahasan RUU ini terutama untuk kepentingan kemerdekaan pers supaya harmonis dengan Undang-Undang 40 tahun 99 memang harus duduk lagi kembali. Dan kita betul-betul dapat draftnya yang mana nih, yang 20 Mei 2024 atau ada draft yang terbaru karena sekarang masuk prolegnas prioritas nomor 1 di prolegnas 2020.
Baik, kita harapkan pemerintah tetap berkomitmen dan mendukung kebebasan pers karena tanpa kebebasan pers kita tidak bisa melihat fakta dan kebenaran di balik sebuah peristiwa. Terima kasih Bu Nini telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat arti dari membayar zakat fitrah. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.